Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi matematika kelas 4, yaitu menggambar pecahan. Seperti yang kita lihat bahwa pecahan itu ada berbagai macam jenis. Kemarin sudah dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Ada pecahan biasa, campuran, desimal maupun persen. Di sini kita akan fokus pada menggambar pecahan. Perhatikan di sini ada contoh gambar pecahan. Berapakah nilai pecahan pada gambar di sini? Ya, kita lihat jumlah seluruh kotak itu ada 4. Sehingga jumlah seluruh kotak itu kita jadikan penyebut, berarti 4. Yang diarsir berapa? 2, berarti sebagai pembilang. Jadi ketika nanti menggambar pecahan atau menentukan pecahan dari gambar, maka kita perhatikan jumlah seluruh kotak dan jumlah yang diarsir. Jumlah seluruh kotak ini akan menjadi penyebut. Dan jumlah yang diarsir ini akan menjadi pembilang. Ya, penyebut, pembilang. Penyebut itu seluruh kotak. Seluruh kotak. Kalau pembilang itu hanya yang diarsir. Ya, pembilang itu hanya yang diarsir. Diarsir. Oke, jadi pecahan 2/4, pembilangnya 2, penyebutnya 4. Oke, contoh lagi seperti ini. Kita ada sebuah pecahan. Yang perlu diperhatikan juga ketika menggambar pecahan, kotak-kotak itu besarnya harus sama. Tidak boleh yang satu kecil, yang satu besar, itu tidak boleh. Harus sama. Kalau misalkan berbeda, maka itu tidak benar dijadikan sebuah pecahan, gambar pecahan. Oke, ini contohnya. Ini kita akan buat kotaknya lebih banyak. Kita tentukan sekarang pecahannya berapa dari gambar ini. Pembilang itu adalah banyaknya yang diarsir. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Yang diarsir ada 4, berarti pembilangnya 4. Penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah jumlah semua kotak, baik yang diarsir maupun yang tidak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya adalah 8. Ya, ini untuk menentukan pecahan dari gambar. Sekarang kita menggambar. Ini yang penting, menggambar. Menggambar pecahan dari sebuah soal. Gambarlah pecahan. Kita boleh nanti tidak harus memakai kotak. Memakai lingkaran pun juga boleh, segitiga juga boleh. Yang penting bagiannya itu sama besar. Bagiannya itu sama besar. Contoh, pecahan 1/4. Ya. Disuruh gambar. Bagaimana caranya? Fokus kita itu adalah di penyebut.
penyebutnya berapa, itulah jumlah kotak yang akan kita gambar. Penyebutnya 4, berarti kita nanti menggambar 4 kotak. Ya, kita buat beberapa versi. Penyebutnya 4, berarti kita gambar 4 kotak. Jadi fokus di penyebut. Ya. Ingat, bagiannya harus sama besar. Ini kotaknya. Kalau pakai buku kotak atau pakai buku bergaris itu akan lebih mudah menggambarnya. Ini sudah kita gambar 4 kotak sesuai dengan penyebut. Terus yang diarsir berapa? Yang diarsir itu adalah jumlah pembilang. Pembilangnya 1, berarti yang diarsir 1. Letaknya terserah mau di mana. Mau di kotak yang mana. Mau di depan boleh, kedua boleh, belakang boleh. Ini adalah pecahan 1/4. Bolehkah bentuk yang lain? Boleh. Bentuk lingkaran boleh, kita pakai uang logam, pakai busur juga boleh. Ya, pakai. Cuma kelemahannya pakai bentuk lingkaran, nanti baginya harus pas. Berarti kita bagi 4 supaya pas, kita taruhnya di tengah. Titik pusatnya. Ya, seperti ini. Jadi sama besar. Baru kita arsir 1. Ini kan 4 sudah sesuai pembilang, sesuai penyebut. Terus pembilangnya yang diarsir adalah 1. Terserah mau di sebelah mana. Boleh tidak kalau misalkan tidak bentuk seperti ini, bentuk kotak-kotak kecil, ada 4, misalnya seperti ini. Boleh tidak seperti ini, saya arsir 1. Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena ini tidak nyambung. Bolehnya kalau kita sambungkan atau kita kotaki itu boleh. Seperti ini boleh. Nah, seperti ini boleh. Ini menunjukkan pecahan 1/4. Atau kita sambungkan pakai ini, boleh. Bolehkah pakai lingkaran tapi seperti ini, misalkan ya. Ini yang sering terjadi kesalahan ini seperti ini. Gambarnya kepengennya pakai lingkaran tapi baginya itu tidak sama. Misalnya seperti ini. Ini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Apalagi kalau memaksakan misalnya penyebutnya itu 12 atau 10, pakainya lingkaran. Boleh tidak seperti ini? Ini kan sama saja 1/4. Jawabannya adalah tidak boleh. Ini disilang, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bagiannya tidak sama besar. Itu yang terpenting ketika kita menggambar sebuah pecahan. Kotak-kotak atau bagiannya sama besar. Bisa juga kita pakai segitiga terus disambung-sambung, boleh seperti ini. Ini juga menunjukkan pecahan. Misalkan yang penting sama besar itu. Yang penting sama besar. Nih. Kita boleh menggunakan bentuk seperti ini. Tetapi diapakan? Disambung. Nih, sambung.
Oke, itu contoh lagi, misalkan 2/3. Berarti kita membuat kotaknya ada berapa? Berarti membuat kotaknya ada 3. Sesuaikan dengan penyebut. Penyebutnya 3, berarti kita membuat kotaknya ada 3. Kita membuat kotaknya 3. Ya, sama besar ya. Oh, ini ada yang lebih besar sedikit. Ya, jadi tidak sama, kita ganti. Ini nggak boleh kalau seperti ini. Harus sama besar. Harus sama besar semua. Kita ganti. Jadi tidak mudah menggambar pecahan. Tinggal garis-garis di kotak-kotak, tidak. Besarannya juga harus sama. Ya, sudah sama besar. Yang diarsir berapa? Yang diarsir itu sesuaikan dengan pembilang. Pembilangnya 2, berarti yang diarsir adalah 2. Itu tentang penjelasan materi menggambar pecahan. Nantikan video-video berikutnya di Sutrisno Channel. Dan tonton juga video-video yang lain. Banyak sekali video-video pembelajaran di Sutrisno Channel. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.